Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz, kita kembali bertemu di pelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran 6. Anak-anak Ustadz, semangat ya. Anak-anak Ustadz semuanya, silakan perhatikan gambar di samping. Nah, kira-kira apa nama tumbuhan tersebut? Sudah tahu? Kemudian, di mana kita dapat menemukan tumbuhan seperti ini? Lalu, kira-kira apa manfaat dari tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia? Nah, anak-anak Ustadz pasti sering memakan makanan ataupun minuman dari hasil olahan tumbuhan seperti yang ada di samping. Hari ini kita akan belajar yang pertama menuliskan kesimpulan teks. Yang kedua, menemukan contoh pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Di mana sikap yang akan kita kembangkan, yang pertama, sikap peduli. Yang kedua adalah tanggung jawab. Yang pertama, yaitu menulis kesimpulan teks. Kesimpulan teks merupakan inti sari teks. Adapun ciri kesimpulan teks yang baik antara lain, yang pertama, dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting teks. Yang kedua, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. Tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Nah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Nah, sekarang anak-anak Ustadz silakan dibaca teks yang berjudul Tanaman Kaya Protein pada buku anak-anak Ustadz halaman 39. Nah, jika anak-anak Ustadz sudah membaca buku, kemudian tuliskan kesimpulan setiap paragraf pada teks di atas ke dalam tabel berikut. Nah, jadi anak-anak Ustadz setelah membaca teks tadi, silakan dibuat kesimpulan setiap paragraf. Nah, kira-kira tabelnya seperti ini ya. Baik anak-anak Ustadz, yang akan kita pelajari berikutnya yaitu menemukan contoh pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Tumbuhan itu sangat penting bagi kehidupan. Kita harus selalu menjaganya dengan baik. Selain dilakukan sendiri, kita dapat melakukannya dengan bekerja sama. Misalnya, bekerja sama dengan teman dalam merawat dan menjaga tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, sikap tersebut sangat sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Kita dapat mengamalkan Pancasila di mana saja. Misalnya, di rumah, di masyarakat, maupun dalam kegiatan-kegiatan di sekolah bersama teman-teman dan guru. Sebagai contoh, siswa belajar mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu mencintai tanah air seperti mengikuti upacara bendera,
dan mempelajari sejarah Indonesia. Nah, sudahkah anak-anak Ustadz menerapkan sila ketiga Pancasila di sekolah? Selain bekerja sama, anak-anak Ustadz tentu dapat mengamalkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, buatlah sebuah rencana kegiatan pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang akan anak-anak Ustadz terapkan di sekolah dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Anak-anak Ustadz, silakan didiskusikan. Anak-anak Ustadz, dari yang sudah kita pelajari, apakah yang sudah anak-anak Ustadz pahami? Yang pertama tadi, yaitu tentang menuliskan kesimpulan teks. Nah, apa-apa saja yang harus diperhatikan di dalam membuat kesimpulan teks. Kemudian, dalam menemukan contoh pengamalan Pancasila dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, apa-apa saja contohnya? Baik anak Ustadz, setelah memahami materi pelajaran hari ini, silahkan kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan soalnya. Soal yang pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Perhatikan baik-baik ya. Buah naga mengandung kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 90% dari berat buah. Buah naga kaya akan protein, serat, dan mineral. Penelitian menunjukkan bahwa buah naga merah sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan menetralkan racun dalam darah. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa buah naga dapat mencegah kanker usus. Nah, silakan tuliskan kesimpulan setiap paragraf dari teks tersebut. Bisa dipahami? Kemudian, soal yang kedua, jelaskan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat dilakukan mengenai keberadaan tumbuhan di lingkungan sekitar. Jelas ya soal-soalnya? Nah, baik, kalau sudah jelas, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Ustaz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.